Hai bright people, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan yang baik ya. Pada sesi e-learning kita kali ini, saya ingin memberikan update mengenai kondisi yang terjadi saat ini. Update kali ini adalah mengenai 1. Virus corona, 2. Dampak wabah virus corona terhadap perkembangan ekonomi, 3. Investasi saat ini, 4. Bagaimana dengan Sun Life, dan 5. Saran untuk insurance advisor. Dalam beberapa bulan belakangan ini, muncul sebuah virus baru yang mewabah di hampir seluruh dunia yang dikenal dengan virus corona. Virus ini awalnya berasal dari Wuhan, China pada Desember 2019, yang kemudian merebak dan menjadi wabah. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Pada manusia dapat menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Adapun beberapa gejala seperti demam, lelah, dan batuk menyebar ke orang lain melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh orang lain. Lalu bagaimana dampak virus corona? Di Amerika menutup travel dari dan ke Eropa selama 30 hari untuk mencegah penyebaran semakin lebih parah. Di Eropa, penambahan virus corona masih merebak di Eropa, terutama di Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, dan United Kingdoms. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus meningkat mencapai lebih dari 300 orang. Sekolah di sebagian besar wilayah Indonesia diliburkan selama 2 minggu. Di Filipina memutuskan untuk menutup akses ibu kotanya, yaitu Filipina, untuk meredam penyebaran virus. Dampak ekonominya adalah pemerintah banyak menutup akses keluar masuk suatu negara. Hal ini mempengaruhi terhadap industri pesawat terbang dan juga pariwisata. Terhambatnya rantai pasokan akibat akomodasi yang terhambat menyebabkan beberapa perusahaan manufaktur kesulitan melanjutkan kegiatannya akibat kekurangan bahan baku. Banyak konsumsi yang tersendat akibat masyarakat tidak dapat bepergian. Pusat pembelanjaan juga tutup atau sepi pengunjung. Sektor keuangan tentunya akan terpengaruh. Kemungkinan kredit banyak tersendat, bank pun tidak dapat beroperasi dengan normal sehingga dapat menurunkan pendapatan bank. Bagaimana dengan Indonesia? Penurunan permintaan bahan mentah dari China seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia dan dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Untuk pemerintah Indonesia sendiri memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama, Fiskal Jilid 1 menggelontorkan dana sebesar 10 triliun. Yang kedua, Fiskal Jilid 2 berupa insentif PPh 21, 22, 25 untuk beberapa sektor industri, termasuk di dalamnya pembebasan pajak selama 6 bulan untuk pendapatan maksimal 200 juta per tahun dengan total stimulus sebesar 22,7 triliun. Global Financial Crisis. Pada waktu Global Financial Crisis 2008, IHSG terkoreksi 60% sejak Januari 2008 sampai Oktober 2008. The highest level ada di bulan Januari 2008, yaitu sebesar 2.730, kemudian turun ke level 1.089, yaitu di bulan Oktober 2008. Kemudian, butuh waktu 18 bulan untuk kembali menyentuh ke level tertingginya di level 2730, yang mana itu terjadi pada bulan Maret 2010. The sun always shines after the storm. Setelah kepanikan yang signifikan saat pasar mengalami koreksi 60%, investor mulai menyadari bahwa valuasi saham menjadi sangat murah. It's time to buy. Sekejap, pasar mengalami kenaikan 87% pada tahun berikutnya. Tidak sampai di situ, pasar terus rally dan naik menjadi 6 kali lipat dari level terendahnya hingga dengan tahun 2018. Nah, histori return investasi selama 15 tahun terlihat sangat menarik. Tabel di samping menunjukkan rata-rata return jika seseorang berinvestasi dalam 15 tahun
mencapai 872%. Sebagai contoh, jika seorang investasi 100 juta, maka dalam 15 tahun kemudian nilainya berkembang menjadi 872 juta. Hasil yang sangat menarik kan? Nah, apa yang sudah kita pelajari? Yang sudah kita pelajari adalah resiko investasi selalu ada, seperti contoh terjadi global financial crisis pada tahun 2008. Namun begitu, setelah masa krisis, pasar berangsur-angsur pulih. Investasi seperti bola salju. Semakin lama berinvestasi, potensi mendapatkan return yang menggulung akan semakin besar. So, you better stay invest. Lalu bagaimana dengan Sun Life? Sun Life Indonesia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk nasabahnya. Maka, berlaku mulai dari 1 Maret sampai dengan 30 April 2020, untuk rider SMP, SMC, dan SMI, akan mendapatkan santunan sebesar maksimum 10 juta rupiah bagi nasabah-nasabah yang terkena indikasi positif virus corona. Dengan syarat, apabila seluruh biaya rumah sakit dibayarkan oleh pemerintah ataupun pihak lain. Sun Life akan tetap memberikan manfaat sesuai jenis produknya apabila nasabah memilih untuk menggunakan manfaat produk Sun Life. Saran kami untuk IA menghadapi situasi saat ini dengan tingkat kekhawatiran nasabah yang tinggi akibat kondisi mewabahnya virus corona dari China, serta kondisi perekonomian yang menurun, maka beberapa hal yang dapat kalian lakukan adalah tunjukkan bahwa kalian peduli dengan nasabah di tengah kondisi yang sulit ini. Tanya kabar nasabah kalian melalui telepon, tunjukkan bahwa kalian peduli kepada nasabah, update berita mengenai tambahan santunan terhadap produk rider SMP, SMC, maupun SMI bagi nasabah yang memiliki rider tersebut, update mengenai investasi maupun saldo terakhir nasabah. Apabila nasabah tidak mengangkat telepon kalian, maka berikan nasabah pesan melalui SMS maupun WhatsApp. Kemudian, berikan pemahaman kepada nasabah kalian melalui sosial media. Berikan update mengenai kondisi saat ini melalui sosial media. Sampaikan video mengenai gaya hidup bersih dan sehat kepada nasabah kalian. Berikan pengetahuan mengenai keuntungan memiliki asuransi dalam kondisi seperti ini, keuntungan memiliki investasi, dan keuntungan memiliki financial planning yang baik. Rubahlah seluruh pertemuan langsung menjadi pertemuan melalui media online. Salah satu keuntungan kalian menjadi insurance advisor adalah terbiasa menggunakan Zoom meeting. Buatkan agenda kepada nasabah kalian untuk menggunakan media Zoom tersebut. Keuntungan menggunakan media Zoom adalah dapat melipat gandakan pertemuan karena kalian nggak perlu melakukan perjalanan, membuat hidup nasabah kalian menjadi lebih mudah, dapat merekam seluruh kegiatan kalian melalui Zoom. Namun, selalu pastikan seluruh penjualan kalian mengacu kepada peraturan dari perusahaan. As the world copes with the spread of COVID-19, giving your immune system a boost can help protect you from the disease. After all, your immune system is the first line of defense against diseases. Here are some ways you can naturally boost your immunity. Eat a well-balanced diet high in fruits and vegetables. Get enough sleep. Follow good hygiene habits to prevent illness and infection. Minimize stress. Exercise regularly. In times of viral outbreaks, it's important to give your immune system a helping hand. You can secure yourself financially with a good health insurance. You need to make sure that your health insurance provides hospitalization income and other benefits, especially in case of confinement.
For more information, contact the Sun Life Advisor or our client service centers across Asia. Together, we can live healthier lives. Stay safe and healthy. Sehat selalu dan tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa di materi training berikutnya. Salam kami, PD People Development.